Pernahkah Anda membayangkan sebuah negeri yang berada tepat di jantung Asia Tengah, namun namanya jarang terdengar dibanding negara-negara besar lain di dunia? Sebuah negeri yang kaya sejarah, pernah menjadi pusat perdagangan jalur sutra, dan menyimpan keindahan kota-kota kuno yang seakan membeku dalam waktu. Negeri itu adalah Uzbekistan. Uzbekistan bukan sekadar titik di peta. Negara ini adalah salah satu dari hanya 2 negara di dunia yang disebut double landlocked. Artinya, untuk mencapai laut bebas, Anda harus melewati setidaknya 2 negara lain. Bayangkan betapa uniknya kondisi ini. Secara luas wilayah, Uzbekistan mencakup lebih dari 447.000 km persegi. Itu berarti lebih besar daripada negara-negara seperti Jerman atau Jepang. Namun populasi Uzbekistan hanya sekitar 35 juta jiwa, sehingga negeri ini masih memiliki banyak ruang luas, dengan gurun, padang rumput, dan lembah yang membentang sejauh mata memandang. Posisi geografis Uzbekistan juga istimewa. Ia berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Turkmenistan di barat daya, Tajikistan di tenggara, Kirgistan di timur, dan Afghanistan di selatan. Dengan letak ini, Uzbekistan sejak ribuan tahun lalu menjadi titik persinggahan penting para pedagang, pelancong, dan penjelajah. Nah sahabat, di perjalanan kita kali ini, mari kita mengenal Uzbekistan lebih jauh. Dari kota-kota legendaris seperti Samarkand dan Bukhara, hingga kehidupan masyarakat modernnya. Dari keindahan alam gurun dan lembah, hingga budaya, tradisi, dan pesona wanita-wanitanya yang anggun. Semua akan kita jelajahi bersama, langkah demi langkah. Mari kita mulai perjalanan dari sebuah kota yang namanya begitu melegenda, Samarkand. Kota ini sering dijuluki sebagai permata jalur sutra. Samarkand bukan sekedar kota tua biasa. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, ia telah menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota kekaisaran besar di bawah pimpinan Tamerlane, atau dalam bahasa lokal disebut Amir Timur. Bayangkan, Anda melangkah ke Registan Square, jantung Samarkand. 3 madrasah megah berdiri di sana, dengan kubah biru dan mozaik indah yang berkilauan saat terkena sinar matahari. Setiap ukiran, setiap pola, seakan bercerita tentang kejayaan masa lalu. Kalau Anda perhatikan dengan seksama, motif geometris pada dinding madrasah itu bukan hanya sekedar hiasan. Mereka adalah simbol harmoni, keseimbangan, dan spiritualitas yang dalam. Bukankah menakjubkan bagaimana seni bisa menjadi jendela menuju jiwa sebuah peradaban? Dan coba bayangkan, Anda berjalan di antara keramaian bazar tradisional, mendengar tawar-menawar pedagang, mencium aroma rempah, kain sutra, dan roti panas yang baru keluar dari tungku. Seolah-olah kita benar-benar dibawa kembali ke abad pertenahan. Tapi, Samarkand bukan hanya tentang bangunan kuno. Kota ini juga melahirkan banyak ilmuwan besar, termasuk Ulugh Beg, seorang penguasa sekaligus astronom. Ia membangun observatorium raksasa di abad ke-15, dan dari sanalah peta bintang paling akurat pada masanya diciptakan. Luar biasa, bukan? Sekarang coba bayangkan diri Anda berdiri di bawah langit malam Samarkand, sambil mengingat bahwa ratusan tahun lalu, langit yang sama juga dipandangi oleh para ilmuwan besar. Rasanya seperti berdiri di antara waktu yang terhubung. Nah, sahabat, menurut Anda, kalau seandainya bisa berkunjung ke Samarkand, bagian mana yang paling ingin Anda lihat lebih dahulu? Apakah Registan Square dengan kemegahannya? Atau bazar tua dengan segala kehidupan tradisionalnya? Silahkan tulis di kolom komentar, karena siapa tahu jawaban Anda sama dengan keinginan banyak orang di luar sana. Perjalanan kita belum selesai, karena setelah ini kita akan menuju Bukhara, kota yang tak kalah legendaris dan syarat kisah.
Setelah kita menikmati keindahan Samarkand, mari kita bergeser ke kota lain yang juga menyimpan sejarah luar biasa, yaitu Bukhara. Bukhara sering dijuluki sebagai kota 1000 kubah. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena kota ini dipenuhi masjid, madrasah, dan mausoleum yang indah. Sebagian besar dibangun sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Coba bayangkan, Anda berjalan menyusuri gang-gang sempit kota tua, dan setiap sudutnya seperti membawa kita ke abad pertengahan. Dinding batu, pintu kayu berukir, dan aroma teh panas dari kedai-kedai kecil yang masih setia melayani pengunjung. Salah satu ikon Bukhara adalah Menara Kalian. Tingginya hampir 48 meter, dibangun pada abad ke-12. Menara ini dulu digunakan sebagai mercusuar, bahkan sebagai menara panggilan sholat. Konon, Genghis Khan sendiri begitu terpesona dengan keindahannya, hingga memerintahkan agar menara ini tidak dihancurkan ketika tentaranya menyerbu kota. Bayangkan, sebuah bangunan yang sanggup membuat pemimpin besar dunia terpesona, masih berdiri kokoh hingga hari ini. Bukankah itu menunjukkan betapa berharganya warisan sejarah ini? Tak jauh dari sana, ada Liabi House, sebuah kolam tua yang dikelilingi pohon-pohon mulberry. Di sekitarnya terdapat madrasah, masjid, dan kafe tradisional yang membuat suasana terasa begitu hidup. Di malam hari, cahaya lampu yang memantul di permukaan air menciptakan suasana romantis yang sulit dilupakan. Bukhara juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam di masa lalu. Banyak ulama dan filsuf lahir dari kota ini yang pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam, bahkan hingga Eropa. Bisa dibilang, Bukhara adalah salah satu cahaya peradaban di Asia Tengah. Nah, coba bayangkan, Anda duduk di bawah pohon mulberry, sambil menyeruput teh panas khas Uzbekistan, ditemani alunan musik tradisional dari musisi jalanan. Rasanya seperti berada di sebuah dunia lain, bukan? Bagaimana menurut Anda, sahabat? Jika diberi kesempatan mengunjungi Bukhara, apakah Anda ingin lebih banyak menghabiskan waktu menjelajahi situs bersejarahnya, atau justru menikmati kehidupan sehari-hari masyarakatnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena saya sangat penasaran dengan pilihan Anda. Setelah ini, perjalanan kita akan berlanjut ke sebuah tempat yang lebih tenang, penuh spiritualitas, yaitu Khiva. Setelah menelusuri kemegahan Bukhara, kini kita melangkah menuju sebuah kota yang terasa seperti kapsul waktu. Sebuah tempat di mana setiap sudutnya seolah membisikkan kisah masa lalu. Kota itu adalah Khiva. Khiva sering disebut sebagai kota museum hidup. Mengapa demikian? Karena hampir seluruh kota tuanya yang dikenal dengan nama Ichan Kala masih terjaga dalam bentuk aslinya. Dinding kota setinggi 10 meter yang terbuat dari tanah liat, gerbang megah, menara, dan madrasah, semuanya masih berdiri seperti ratusan tahun yang lalu. Coba bayangkan, Anda memasuki gerbang besar Khiva, lalu berjalan di jalan berbatu sempit yang diapit bangunan berwarna tanah liat. Suasananya begitu tenang, seakan waktu berhenti berputar. Salah satu ikon Khiva adalah Kalta Minor, menara besar yang tampak unik karena tidak pernah selesai dibangun. Warnanya biru kehijauan, dihiasi ubin-ubin mengkilap yang memantulkan cahaya matahari. Menara ini seolah menjadi simbol keindahan yang tak sempurna, namun justru karena ketidaksempurnaan itulah Kalta Minor menjadi begitu memikat. Tak hanya itu, di Khiva Anda juga akan menemukan Kunya Ark, benteng kuno yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Han Khiva. Dari sana, Anda bisa melihat panorama kota tua yang tampak seperti lukisan besar berwarna pasir. Yang menarik, Khiva tidak hanya menyajikan bangunan bersejarah,
Kehidupan sehari-hari warganya pun terasa seperti bagian dari pameran budaya. Anak-anak berlari di gang sempit, pedagang menjajakan roti hangat, dan perempuan lokal sibuk menjahit kain ikat khas Uzbekistan. Bayangkan, Anda duduk di sebuah kafe sederhana sambil mendengar lantunan musik tradisional dan menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik tembok kota tua. Bukankah itu terasa seperti perjalanan ke dunia yang berbeda? Nah, sahabat, coba jawab pertanyaan ini. Jika Anda berkesempatan menginap semalam di Hifa, apakah Anda lebih suka berkeliling kota tua hingga larut malam? Atau duduk tenang sambil menikmati suasana khas Asia Tengah? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya, karena setelah ini kita akan keluar dari kota tua dan melangkah lebih jauh ke alam liar Uzbekistan yang penuh kejutan dan misteri. Setelah puas menjelajahi kota-kota bersejarah seperti Samarkand, Bukhara, dan Hifa, kini saatnya kita keluar dari tembok kota tua untuk mengenal sisi lain Uzbekistan. Keindahan alamnya, keragaman budayanya, serta kelezatan kuliner tradisional yang bikin penasaran. Mari kita mulai dari alamnya. Uzbekistan mungkin terkenal dengan gurun luasnya, seperti Gurun Kizilkung yang membentang ribuan kilometer. Bayangkan hamparan pasir keemasan yang tak berujung, dengan unta-unta yang melintas tenang, menciptakan suasana seperti dalam kisah 1001 malam. Tapi jangan salah, Uzbekistan juga punya pegunungan yang megah. Di bagian timur, Anda bisa menemukan pegunungan Tian Shan dengan puncak-puncaknya yang menjulang tinggi dan lembah hijau di bawahnya. Jika Anda seorang pecinta alam, inilah tempat yang sempurna untuk trekking atau sekadar menikmati udara segar. Nah, sahabat, coba bayangkan ini. Jika suatu hari Anda berdiri di atas padang rumput luas Uzbekistan, dengan angin berhembus pelan membawa aroma bunga liar, apakah Anda lebih memilih untuk mendirikan tenda dan berkemah semalam, atau menunggangi kuda seperti para nomaden di masa lalu? Lanjut ke budaya. Uzbekistan adalah negeri dengan tradisi yang sangat kaya. Dari musik tradisional dengan instrumen seperti dutar dan doira, hingga tarian khas yang anggun. Setiap gerakan seolah bercerita tentang sejarah panjang bangsa ini. Bahkan, pakaian tradisional mereka yang berwarna-warni masih sering dikenakan pada festival dan acara keluarga besar. Dan siapa yang bisa menolak kulinernya? Salah satu makanan paling terkenal dari Uzbekistan adalah plov. Hidangan nasi yang dimasak bersama wortel, bawang, minyak, dan daging, biasanya domba atau sapi. Plov bukan hanya sekadar makanan. Ia adalah simbol kebersamaan. Biasanya disajikan dalam porsi besar untuk dinikmati bersama keluarga dan tamu. Selain plov, ada juga manti, semacam dumpling besar berisi daging cincang, serta shashlik, sate daging yang dibakar di atas bara. Bayangkan aromanya yang menggoda ketika daging dipanggang perlahan hingga empuk. Membayangkannya saja sudah membuat lapar, bukan? Sahabat, jika saat ini Anda sedang berkunjung ke Uzbekistan, kira-kira makanan mana yang paling ingin Anda coba lebih dulu? Tulis di komentar ya, biar kita tahu mana yang paling bikin penasaran. Nah, setelah alam, budaya, dan kuliner, perjalanan kita hampir sampai di penghujung. Tapi jangan pergi dulu, karena di bagian terakhir, kita akan merangkum pesona Uzbekistan dan mengajak Anda merenung, mengapa negeri ini layak disebut sebagai jantung Asia Tengah. Sahabat semua, perjalanan kita menelusuri Uzbekistan hari ini akhirnya sampai di penghujung. Kita sudah menjelajahi sejarahnya yang megah, budaya yang kaya, alam yang menawan, hingga pesona wanita yang membuat dunia menoleh. Mari kita sejenak merenung. Uzbekistan bukan hanya sekedar negara di peta Asia Tengah. Ia adalah negeri yang menyimpan ribuan cerita, dari masa kejayaan jalur sutra hingga kehidupan modern yang terus berkembang. Dan di balik itu semua, ada manusia-manusia yang hangat, ramah, dan penuh dengan senyum. Bayangkan, jika suatu hari Anda berkesempatan berjalan di lorong-lorong tua Samarkand,
melihat cahaya matahari sore memantul di kubah biru masjid-masjidnya? Atau mungkin duduk di pasar tradisional Bukhara sambil mencicipi teh panas, mendengarkan musik rakyat yang dimainkan oleh seniman jalanan? Bukankah itu terasa seperti masuk ke dunia lain? Tapi, sahabat, yang lebih penting dari semua keindahan itu adalah pesan yang bisa kita ambil. Uzbekistan mengajarkan kepada kita bahwa percampuran budaya tidak melemahkan, justru memperkaya. Bangsa ini adalah hasil dari perpaduan Asia, Persia, Arab, dan Eropa Timur. Dan itulah yang membuatnya begitu unik. Nah, saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Jika keindahan seperti ini bisa lahir dari persilangan budaya, bagaimana dengan dunia kita yang semakin terhubung sekarang? Mungkin justru keberagamanlah yang menjadi kekuatan terbesar kita. Jadi, apakah Anda sudah mulai membayangkan menjelajahi Uzbekistan secara langsung? Jika iya, coba tulis di kolom komentar kota mana yang paling ingin Anda kunjungi lebih dulu. Samarkand dengan sejarah jalur sutranya, Bukhara dengan pasar tradisionalnya, atau mungkin Hifah, kota dongeng yang seakan membeku dalam waktu. Sahabat, sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah setia menemani perjalanan panjang kita kali ini. Dukungan Anda, komentar Anda, dan kebersamaan Anda di setiap video adalah semangat terbesar untuk terus menghadirkan kisah-kisah dari seluruh penjuru dunia. Jangan lupa untuk subscribe, berikan like jika Anda suka dengan kisah ini, dan bagikan ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mengenal pesona dunia yang indah ini. Siapa tahu, cerita kita hari ini bisa menjadi inspirasi untuk perjalanan nyata Anda di masa depan. Inilah Uzbekistan, negeri yang bukan hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga mengajarkan arti keindahan dalam keberagaman. Saya, dari channel Mendaki Dunia, pamit undur diri untuk sementara. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya di negeri-negeri lain yang tak kalah memesona. Salam hangat untuk Anda semua.